Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Tsumma al-fatihah ila ruhika bil qutbi asy-syahir al-faqih al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad wa ila ruhi asy-syekh Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar wa ila ruhi asy-syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Rahubri wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suratil an'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Para bapak, para ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih mendapat limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar, dan ini tiada lain bentuk limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur lagi kita masih menetapi keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membimbing kita semua dari jalan yang dimurkai oleh Allah menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yakni wa yakhrujul lana minadh dhulumati ilan nur. Para bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita ini sekarang masih berada di suasana lebaran, masih berada di bulan Syawal. Gak ada salahnya di pertemuan ini ulun sampaikan, ulun ucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal musbassalihin wal maqbulin. Ulun ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang kembali menjadi suci, menjadi fitrah, menjadi orang termasuk golongan orang-orang yang saleh, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga di antara kita yang ada kesalahan kekhilafan kita impas. Gak ada salah di antara kita. Kita minta ridha, minta halal dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini masih di bulan Syawal. Makanya pembahasan itu yang kawat digawe di bulan Syawal itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya suatu amalan yang nilai fadilahnya, keistimewaannya luar biasa.
sangat besar, sangat mulia. Apa amalan yang dianjurkan Rasulullah di bulan Syawal? Yakni puasa 6 di bulan Syawal. Yang sudah puasa, yang sudah menjalankan puasa 6 di bulan Syawal, kami ucapkan selamat, syukur, alhamdulillah, ada tabungan di akhirat kelak. Bagi yang belum, ini menjadi pengingat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena mengingatkan akan bermanfaat dan berguna bagi orang-orang yang beriman. Di sini kalau kita membicarakan tentang puasa 6 di bulan Syawal, mungkin ada timbul pertanyaan dari kaum hawa, dari kaum wanita. Kenapa? Pak Ustadz, Ramadan semalam itu belum datang bulan seminggu, hendak mau puasa 6 juga di bulan Syawal, bolehlah belum membayar bulan Ramadan. Belum bayar bulan Ramadan, tapi tetapi puasa 6 boleh apa enggak? Jawabannya, kembalikan kepada diri sendiri. Kalau kita melihat puasa Ramadan itu 1 bulan, bulan Syawal sebulan, jadi masih 10 bulan. Kalau diri kita lihat sikon dan kondisi, apabila 10 bulan di kemudian hari niat dan insya Allah bisa membayar, mengqadai puasa untuk mengqadai datang bulannya itu, niat, oh bisa aja nanti 10 bulan, berarti boleh puasa 6 didahulukan, puasa sunnahnya. Tetapi betapun diri seorang nih, ulun ini sudah kayak begini tuh harta, seumpama ada saat walaupun anum tapi garingnya gawat. Kayak apa ini? Ulun ini puasa Ramadan dulu kan, puasa 6. Kalau memang dilihat kondisi fisik sudah lemah, kira-kira di 10 bulan mungkin nggak ada umur lagi seumpama. Jadi alangkah baiknya mengqadai puasa wajibnya dulu. Jadi yang tahu itu ampun diri seorang. Ampun diri seorang. Lakukan ya. Bagaimana dan kayak apa ibu yang kemarin seumpama karena bayar fidyah karena mengandung atau karena menyusu, membayar fidyah itu sekadar menghormati bulan Ramadan. Jangan salah paham kalau sudah bayar fidyah ada puasa. Bukan. Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau meriwayatkan, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah, kata Siti Aisyah, istri Rasulullah. Kita kaum wanita ini disuruh mengqadai puasa, tapi tidak disuruh mengqadai sholat. Jadi sholatnya gratis untuk ibu-ibu yang datang bulan, atau yang nifas, atau yang hamil nggak tahan, atau yang melahirkan. Kalau seumpama di antara itu ada yang bayar fidyah, bayarnya tetap, tapi puasa tetap juga dibayar. Bukan karena mentang-mentang membayar fidyah, habis itu ulun sudah bayar fidyah, ada puasa. Bukan, tetap puasa. Sholatnya gratis, tapi puasa tetap diqadai. Kemudian di dalam surat Al-An'am disebutkan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka di dalam Islam itu satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kita ini malam tadi seumpama berniat ulun guring hendak mendatangi menghadiri majelis ta'lim, berniat ulun berjamaah di Masjid Apung. Niatnya itu satu sudah nilai pahala. Ketika sudah berjalan ke sini, maka dilipat gandakan juga 10. Ini keutamaan, keistimewaan di dalam Islam. Tapi wa man jaa'a bis sayyi'ati falyujza
illa mithlaha. Tapi barang siapa yang datang ia melakukan suatu keburukan, maka tidak ada balasan baginya. Bahkan yang ada itu balasan yang setimpal. Artinya apa? Orang yang berbuat jahat banyak yang mendoakan, kapan si Din ini cepat mati? Kayak begitu. Kenapa? Karena orang yang berbuat jahat, yang dijahati umat Rasulullah. Jadi kalau ada orang coba di kampung, kenapa ini ayam kita hilangan? Kenapa ini mangga hanyar mau masak hilang juga? Kenapa bisi tambak udang hendak panen sudah seminggu habis juga dikeruk orang? Kenapa di kampung ini sapi hilangan, kambing hilangan? Coba kalau ketahuan siapa yang mengambil, doanya Pak, ya Allah segerakan mati akan si Din ini. Begitu meninggal dunia tabrakan, alhamdulillah. Doanya, doa orang kampung kayak begitu. Meninggalnya orang yang jahat, alhamdulillah. Tapi kalau meninggalnya orang alim, seorang public figur agama, dibutuhkan, diperlukan di kampung situ, menangis orang sekampungan. Atau orang kayak guru sekumpul yang menangis enggak cuma 1.000, lebih daripada itu. Siapa yang dengar beliau dari Makkah Madinah dengan kematian guru sekumpul karena terkenal dengan walinya, menangis semuanya. Kehilangan. Kenapa? Kebaikannya selalu dikenang sampai sekarang. Makanya jangan sesekali berbuat jahat di kampung. Kalau berbuat jahat di kampung itu ibarat kata-kata yang kasar, orang yang jahat membuat onar-onar di kampung itu ibaratnya seperti sampah masyarakat, kayak sampah modelnya. Naudzubillah. Kemudian di sini dibahas ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya yaumal jum'ah mi'ata marrah ja'a yaumal qiyamah wa ma'ahu nurun. Ya, barang siapa yang mau membacakan sholawat di hari Jumat 100 kali, ya, di hari Jumat membaca sholawat 100 kali, maka kelak datang di hari kiamat nanti bersama dengan orang membacakan sholawat itu cahaya. Cahaya itu lau qasama dzalika nuru bainal khalaiqi kullihim lawasa'ahum. Apabila cahaya yang dibawa orang membacakan salawat kelak di hari kiamat itu dibagikan semua makhluk yang ada, seluruh manusia yang ada di dunia, lawasa'ahum, niscaya cahaya itu akan cukup. Jadi ini keutamaan, keistimewaan pembahasan ini sebetulnya masalah puasa 6. Kenapa disisipkan masalah sholawat? Betapa pentingnya mengingat akan kita sholawat ini. Ya, bacaan sholawat 100 kali aja. Sholawat yang bagus di hari Jumat memang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallam ini. Yang bagus. Tapi kalau enggak sempat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, yang penting 100 kali jumlahnya. Nah, yang 100 kali itu seakan-akan bacaan amalan kita ini kelak di hari kiamat menjadi cahaya. Nah, cahaya itu nanti seandainya dibagikan semua makhluk akan kebagian. Berarti dari kita cahayanya. Jadi artinya apa? Jangan ditinggalkan kalau sudah hari Jumat baca sholawat. Sambil menunggu khutbah imam belum naik, baca sholawat, baca tasbih. Habis sholawat, baca tasbih, baca kalimat-kalimat lain. Apa? Itu tabungan rekening kita masuk ke surga nanti. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla alayya marratan fala dhanba lahu dzurratan wal habbatan. Ya, barang siapa yang mau membacakan salawat sekali kepada aku,
maka tidak ada dosa baginya walaupun sekecil biji sawi atau biji zarrah atau dan tidak ada juga dosa itu sekecil biji-bijian. Artinya betapa agungnya, mulianya bacaan salawat. Jangan ditinggalkan salawat. Kalau bisa jangan menunggu hari Jumat. Sesaat kalau duduk-duduk nggak ada manfaatnya, kita baca salawat. Yang belanja, yang berduduk berjualan, baca salawat. Yang nelayan mencangkul sambil begini salawat terus. Kenapa? Karena keistimewaan salawat itu luar biasa. Kemudian masuk kepada pembahasan. An Abi Hurairah wa Abi Ayyub an Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Ayyub dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawalin kana kasyamid dahri kullihi." Yani barang siapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian diikut sertakan 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya orang itu seakan-akan telah berpuasa 1 tahun penuh. Nah, sekarang ini puasa Syawal habisnya itu nanti terakhir di hari Jumat yang akan datang. Kalau seumpama ada yang belum puasa 6, hari besok puasa, besok hari Minggu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pas habis. Yang belum, yang sudah syukur alhamdulillah, selamat, itu ada tabungan surga. Yang belum, bisa mulai besok. Untuk apa? Untuk tabungan amal kita, karena kita kehidupan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ulun berpesan, jangan suka kita berjanji, mengucapkan janji. Tapi beda ya, janji dengan niat beda. Kalau janji, ada kata-kata janji. Ulun berjanji besok puasa. Begitu besok kada puasa, dosa itu. Beda. Ulun berniat besok hendak puasa. Begitu bangun jam 4 puasa, nah maka niatnya itu akan dilipat gandakan. Jadi kalau bisa niatnya dibaiki, bukan janji. Karena janji bahayanya, apalagi seorang pemimpin, seorang pemerintah, kalau sampai berjanji, aku berjanji apabila aku terpilih, maka setiap RT, setiap kepala aku berikan mobil dan sebagainya. Apalagi mohon maaf, janjinya itu sampai di luar akal, di luar nalar. Bahaya. Di mana bahayanya? Karena al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Hutang itu harus dibayar. Apabila nggak dibayar, maka orang itu akan dituntut dengan amalnya. Amal baiknya ini akan dibayarkan kepada orang-orang yang dijanjikan. Apabila amal baiknya habis, maka dosa-dosanya orang yang dijanjikan akan diambil, akan ditimpakan kepada inya. Nah, ini bahayanya. Jangan suka mengumbar janji. Apalagi seorang calon pembakal, calon RT, calon bupati, calon gubernur, jangan sesekali mengumbar janji, tapi rubah dengan niat baiknya. Ulun berniat dan menyumbang ke masjid. Ulun berhajat, berniat ulun ini
hendak membangun majelis ta'lim. Itu bagus. Niat, tapi bahasanya dengan berniat. Niat baiknya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan niat baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bedakan, mohon maaf ya. Jangan suka berjanji, mengeluarkan kata-kata janji ini. Apalagi sampai bersumpah. Sumpah demi Allah, aku berjanji. Yang mohon maaf para pemuda, aku berjanji, bersumpah hendak mengawini ikam. Sudah dengan nama Tuhan berjanji, habis itu nggak taunya kada dikawininya. Nah, ini yang melanggar janji, melanggar sumpah nama Tuhan, ini dosanya luar biasa. Tapi ucapkan sebetulnya beda aja. Bedanya di mengucapkan kata-kata janji dengan niat. Coba dirubah. Ulun berniat, insya Allah apabila mengizinkan ulun berniat, ulun melamar dia. Ini lebih bagus. Lebih bagus daripada berjanji. Kemudian hadis yang tadi itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Hadis yang di atas tadi, yakni barang siapa yang puasa Ramadan diikut sertakan puasa 6 di bulan Syawal, maka pahalanya itu seperti orang puasa 1 tahun penuh. Nah, hadis ini itu berkenaan dan sesuai dengan wahyu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. yakni barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan, akan dilipat gandakan 10 darinya. Mengapa demikian? Li'annas sanata 360 yauman. Karena sesungguhnya 1 tahun di dalam hitungan itu ada 360 hari. Wa saumu Ramadan salasuna yauman wa huwa ya'dilu 300 yaumin. Dan puasa Ramadan itu 30 hari, karena sudah puasa 30 hari maka itu nilainya sama 300 hari. Wa Ramadan situna yauman fa in shoma sittan min Syawalin wa hiya ta'dilu sittina yauman. Ya, maka kalau orang sudah puasa 30 hari, nilainya itu 300 hari, tinggal 60 hari. Tinggal 60 hari, maka barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, itu nilainya sama 60 hari. Faqad kamulat as-sanatu wa huwa ma'na qauluhu man ja'a man shoma Ramadan summa atba'u sitan min Syawalin kana kasyamid dahri kullihi. Maka genap sempurnalah dalam hitungan lipatan 10 itu, ya, 30 ditambah 6 hari puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, yang 6 hari ini nilainya 60 hari. Maka genap sempurnalah hitungan lipatan itu 360 hari, sama dengan hitungan putaran hari 1 tahun. Maka genap sempurna sesuai dengan hadis man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawalin kana kasyamid dahri kullihi. Yani barang siapa yang puasa Ramadan diikut sertakan puasa 6 di bulan Syawal, maka nilai pahalanya sama puasa 6 sama puasanya 1 tahun penuh. Kemudian Ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha khalaqas samawati wal arda fi 6 ayamin min Syawalin. Kata Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa langit dan bumi
fi sittati ayyamin min Syawal, dengan kurun waktu 6 hari di bulan Syawal. Singkat benerlah Allah menjadikan beberapa langit dan bumi ini cuma 6 hari di bulan Syawal. Faman shoma tilka sittah kataballahu ta'ala lahu bi'adadi kulli khalqin min khalqi hasanatun wa yamhu anhu sayi'atahu wa yarfa'u darajatihi. Dan maka barang siapa yang mau berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka di situ Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini memakai kata-kata katabah. Katabah itu berarti telah. Artinya belum, bukan akan, tapi kata-katanya kataballahu. Berarti orang yang mau berpuasa di bulan Syawal, Allah telah menulis dengan jumlah semua makhluk yang Allah jadikan itu, berapa jumlah makhluk yang Allah jadikan ini akan dijadikan nilai pahala kebaikan. Berjumlahnya, mohon maaf kalau kita yang menghitung mungkin kita nggak bisa ya, karena betapa banyaknya makhluk yang Allah jadikan di bumi ini. Itu dijadikan nilai kebaikan bagi orang yang mau puasa 6 di bulan Syawal. Nggak hanya itu, Allah pun akan menghapus keburukannya dan Allah akan mengangkat derajatnya di surga. Syukur alhamdulillah, dan kami ucapkan selamat bagi kita umat Rasulullah yang sudah melaksanakan puasa 6 di bulan Syawal. Ini insya Allah masuk dalam hadis ini, maka derajat kita akan dimuliakan, diangkat oleh Allah. Ya, kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Inna lil mayyiti 600 udbin ala kulli udbin min a'dha'i alfu fahmin illa 'ala al-qalbi." Sesungguhnya mayit atau orang yang meninggal dunia atau kita semua, ya, kita semua ini sebetulnya ketika meninggal dunia itu mempunyai 600 anggota, dan setiap anggota dari beberapa anggota kita itu mempunyai 1000 mulut kecuali hati, karena hati itu adalah fa innahu maudhi'ul ma'rifah, karena hati itu adalah tempatnya ma'rifat, tempatnya ilmu, tempatnya hidayah. Faman sama hadhihi sittah hawwadahu Allahu alaihi sakaratil mauti kasyurbil ma'il barid lil atshani. Maka barang siapa yang mau berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini, kata Allah, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada orang tersebut ketika syakaratul maut, ketika ajal mau menjemput, dimudahkan oleh Allah. Seperti apa? Kasyurbil ma'il baridil lil atshani, seperti orang minum air dingin dalam kondisi kehausan. Bisa kita membayangkan perasaan Anda kosong, kering ini, tapi kita minum dengan air yang dingin, betapa segarnya itu. Itu gambaran orang yang mau puasa 6 di bulan Syawal ketika ajal menjemput. Jadi kita ini sama kematian jangan takut kita ini. Asal kita sholat 5 waktu, amalnya bagus, mau puasa 6 di bulan Syawal, insya Allah kalau kita amati hadis ini, insya Allah kita akan nyaman, seakan-akan kita ini meninggal perasaannya seperti orang kehausan ketika minum air yang dingin. Nyaman rasanya. Bisa kita bayangkan dan kita rasakan itu. Ini gambaran orang, ya, kita sendiri merasakan. Coba ketika kita berbuat dosa, hati itu resah, gelisah, merasa bersalah. Tapi sangat berbeda apabila kita bisa tahajud, bisa sholat 5 waktu, bisa berzikir, ya, kada berbuat salah, hati kita tenang, hati kita tentram, damai. Bisa puasa 6,
Kenapa? Karena kita masih di real di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dihantui rasa salah. Kenapa? Karena Allah ridho kepada kita. Sangat berbeda itu seorang pencuri, coba. Seorang pencuri karena sudah mengambil sapi orang, karena sudah mengambil kambing orang, guring gak ada nyaman. Guring itu gak ada nyaman. Kenapa? Mesti polisi datang, mesti ada orang. Pas terlelap guring, pecah mati lampu. Kemudian apa? Panci gugur, mukanya ketakutan. Kenapa? Padahal apa? Tikus yang menendang itu tikus, tapi perasaannya apa? Ketakutan ada orang. Ada orang masuk berarti mukanya mencari perlindungan. Padahal ditunggui lawas, dilihat tikus menendang-nendang. Kenapa? Perasaannya dihantui rasa takut. Tapi kalau kita memang di jalan Allah, wah, bawir kita khusyuk, mengaji nyaman, tentram hati, damai. Kenapa? Karena nggak ada dosa kita lakukan. Sangat-sangat berbeda. Kemudian, sedikit lagi. Kila ada cerita sedikit. Man gharasa syajaratan raja'an li thamaratiha. Ada sebuah riwayat, sebuah cerita. Barang siapa yang menanam pohon, pasti orang itu berharap buahnya ada. Yasqiha 'inda zamaniha. Ya, kalau buahnya tumbuh, ya, kemudian disirami dengan air, tumbuh daunnya, fa'alamatun imsakuha hadratu fa'alamatu imsakiha hadratu awrakiha. Nah, tandanya pohon yang kita tanam itu tumbuh, itu menyerap airnya, diserap oleh pohon, kemudian daun-daunnya menjadi hijau. Faedah ihbarat wa madamuddatan summa asaba harus syamsi wajafat awraquha ilmun annaha lam tamsak wa idza lam tajaf awraquha bal zadat ilmun annaha tamsak fakadha halul abdi fi Ramadan yusari'u ila sawmi wa salatul wal khairi raja'an liqabuliha bi barakati Ramadan fa'alamatu qabuliha ayyakuna al-'abdu ba'da Ramadan ala ta'ati wal ibadah. Ini gambaran saja. Yakni kalau tandanya pohon itu subur, berarti apa? Menyerap air, daunnya menjadi hijau. Tapi setelah hijau, kemudian datang matahari, maka panasnya matahari itu akan menjadikan karingnya daun. Dan kita semua mengetahui kalau daunnya itu kering, berarti pohonnya sudah kurang sehat. Nah, begitu juga kita manusia ketika mendengarkan ini ilmu, ya, ini sesuatu yang bermanfaat, itu kita langsung bergegas, kita mengamalkan. Kenapa? Karena itu suatu kebutuhan, suatu keperluan. Kalau pohon, perlunya itu air. Kalau ada air, langsung diserap. Begitu diserap, berarti daunnya menjadi hijau, sehat pohonnya. Itu keperluan pohon air. Nah, keperluan kita, ketika ada ilmu yang manfaat dan berguna, itu setidaknya cepat-cepat untuk kita mengamalkan apa? Ila shaumi wa salat wal khairat, yakni mengamalkan puasa karena pahalanya luar biasa puasa 6. Gawe sudah itu karena keperluan kita, dan cepat-cepat juga salat, cepat-cepat juga beramal baik rojaan liqabuliha, karena itu semua kita manusia umat Rasulullah berharap karena diterimanya bi barakati Ramadan, dengan berkat kesucian di bulan Ramadan. Fa'alamatu qabuliha,
Maka tanda diterimanya amal kita di bulan Ramadan, tandanya nih, kalau kita mau tandanya diterimanya puasa kita di bulan Ramadan, ayyakuna al-'abdu ba'da Ramadan ala ta'ati wal ibadah. Jadi setelah Ramadan lewat, ini lebih meningkat taatnya, lebih meningkat ibadahnya, lebih meningkat amal-amal kebaikannya. Ini tandanya. Sama yang sudah haji nih, tandanya hajinya terkabul, menjadi haji mabrur. Begitu selesai haji, tambah rajin ke musola, rajin ke masjid, rajin berjamaah, rajin menghadiri majelis ta'lim, rajin untuk hal-hal yang baik. Berarti insya Allah menandakan hajinya mabrur, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' ilal jannah. Enggak ada balasan bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Tapi kalau mohon maaf, habis haji tambah buntat, tambah banget main judinya, tambah banget main perempuannya, tambah banget bersambung ayamnya, tambah banget babi ngepetnya, tambah banget mabuknya, berarti menandakan hajinya mardud, hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kembali, kalau puasa Ramadan kita mau melihat puasa Ramadan kita diterima, berarti setelah Ramadan amal kita tambah baik, tambah bagus lagi. Berarti ini menandakan amal yang dilakukan di masa Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Ingin kami melanjutkan kuliah subuh ini, namun waktu jualah yang memisahkan di antara kita. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Setelah khilaf, mohon beribu-ribu maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama untuk membacakan tahlil pendek untuk pendatuan kita semua. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulun sampaikan bagi Bapak Ibu yang belum sempat puasa 6, masih ada kesempatan mulai besok, masih 6 hari karena terakhir Syawal hari Jumat. Dan kita semua berharap semoga kita semua diberi panjang umur, murah rezeki, dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan dari balak malapetaka, dilunaskan hutang-hutang kita, dijadikan berkah hidup kita, dibimbing dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan daripada semua beban yang ada pada diri kita, ya, dan kita diakui umat Rasulullah dan masuk syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس من صدور الناس من الجنة والناس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 ويا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الحمد لله وإياك نستعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. اللهم تقبل وسلم ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وما استغفرنا أستغفر الله وما سألنا صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الله جميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع المشاهدات ورحمة العالمين والملائكة المقربين. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى جميع هؤلاء بسبب عبدك الفقير إلى خديجة الكبرى خديجة بنت خويلد وإلى الشيخ محمد سلمان المدني وإلى الشيخ كي حجي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر وإلى الشيخ كي حجي شرف عبد الباقر وإلى الشيخ كي حجي محمد زين بن عبد الغني مرتبة رأس kumpul وإلى روحي Panca bin Bedur Rahim wa ila ruhi Nahri binti Tara wa ila ruhi Mubing bin Orang wa ila ruhi Saleha binti Maming wa ila ruhi Pokang bin Wak Tahu wa ila ruhi Cabi binti Rombong wa ila ruhi Media bin Wak Sida wa ila ruhi Kanduk bin Wak Tahu wa ila ruhi Parma bin Jasing wa ila ruhi Haji Muhammad Jada bin Pak Galung wa ila ruhi Haji Siti Salihah bin Hamsin wa ila ruhi Haji Armin Pani bin Haji Hamsin wa ila ruhi Hajah Masturi bin Husaimah wa ila ruhi Haji Nur Mina bin Haji Armin Pani wa ila ruhi Haji Siti Jamilah bin Haji Muhammad Tabri wa ila ruhi Muhyiddin bin Haji Muhammad Jada wa ila ruhi Abdul Rashid bin Haji Muhammad Jada wa ila ruhi Mardiyah binti Haji Muhammad Jada wa ila ruhi Hamsin Abdul Rahman wa ila ruhi Jurmiyah binti Ganta summa ila ruhi Kiai Haji Mas'ud bin Hasbuna wa ila ruhi Siti Mas'ud binti Mas'udi wa ila ruhi Muhammad Sabir bin Haji Mustajab wa ila ruhi Haji Mustajab bin Syahid wa ila ruhi Haji Asiyah bin Haji Siddiq wa ila ruhi Nur Amna binti Haji Malaha wa ila ruhi Haji Muhammad bin Muhammad Said wa ila ruhi Haji Mariana binti Haji Muhammad Dislan wa ila ruhi Muhammad Khail Azam bin Muhammad wa ila ruhi Abdullah bin Muhammad wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jadadi jadadina wa masyayikhina wa muallimina ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu anhum. Allahumma ij'al qabrahum nuran wa qamatan ila yaumil qiyamah wa la taj'al qabrahum min akbari niran. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan ya Allah warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur minal mu'minina wal minat wal muslimin wal muslimat irfa ila ma darajat wa dha'ifan hasanat wa qafina sayyiat wa adkhilhum al mu'alabai wal ummahat ya ayyatu an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhilil jannati rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم هون علينا في شغرات الموت يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا أبواب الخير
الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب رزقنا وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب رحمتك وأبواب الجنة يا الله. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأوصله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرا فيسره وإن كان حرما فطهره وإن كان بعيدا فأقربه. اللهم يسر ولا تعسر بتمم لنا بالخير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واشف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الكافي وربنا الكافي وصبنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي وصبنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي وصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع كرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع كرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى واسع كرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.